Pada zaman dahulu, di sebuah desa Mulana, hiduplah Putri Nauli yang tinggal bersama suami dan seorang putrinya. Putri Nauli memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen lagi. Bahkan, lumbung padi Putri Nauli yang sangat besar hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Nauli mengajak suami dan anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke dalam gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Nauli. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Nauli jatuh terpeleset. Aduh! Teriak Putri Nauli. Hati-hati, Mak. Semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Nauli sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan, jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Nauli. Putri Nauli mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, Nak, jawab Putri Nauli. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan, Nasihat suami Putri Nauli. Putri Nauli tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Nauli membantah suaminya. Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Nauli sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Nauli tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat anaknya. Suatu malam, si anak merengek karena kelaparan. Akhirnya, Putri Nauli pergi ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Karena si anak terus merengek, Putri Nauli pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Nauli kembali terkejut ketika mendapati beras ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Oh tidak, kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Atau jangan-jangan ada orang yang mencurinya. Lalu Putri Nauli pun pergi ke lumbung untuk melihat padi. Betapa terkejutnya ia ketika ia mendapati lumbung dalam keadaan kosong. Tidak ada sebiji pun padi yang tersisa. Putri Nauli pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi nasi dan beras pun menghilang. Sekarang padi lumbung juga ikut menghilang. Jerit Putri Nauli. Kemudian Putri Nauli membujuk anaknya untuk tidur. Besok ia berencana pergi ke sawah untuk memanen padi. Keesokan paginya, Putri Nauli mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Nauli semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Nauli menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Nauli didatangi oleh seorang kakek tua. "Hai Putri Nauli,
inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya kakek tua itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu. Putri Nauli hanya diam. Ia tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada kakek itu. Bisakah kalian memaafkan aku? Aku telah menyesali perbuatanku. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini dan bajaklah. Lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali. Semenjak kejadian itu, Putri Nauli pun berjanji untuk berubah. Ia tidak menjadi sombong lagi. Cerita pun selesai.